Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavina Nimantu Zahra dengan NIM 4001421091. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek, yaitu pada mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Ibu Risa Ayu Pratiwi Nindya, SPD MPD. Di sini materi yang akan saya jelaskan adalah dampak positif dan manfaat literasi digital. Nah, materi yang akan kita bahas itu ada 3 subbab. Yang pertama ada pengertian literasi digital, yang kedua prinsip literasi digital, dan yang ketiga adalah materi inti yaitu dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Yang pertama adalah pengertian literasi digital. Literasi digital itu merupakan pengetahuan serta kecakapan dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital itu mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Nah, dan yang materi kedua ini adalah prinsip literasi digital. Prinsip literasi digital ini ada 4. Yang pertama adalah prinsip pemahaman. Pemahaman ini artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan oleh media, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Yang kedua adalah prinsip saling ketergantungan. Ini artinya antara media ya satu dengan yang lain itu saling terhubung dan bergantung. Media yang ada itu harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu dengan yang lain. Prinsip yang ketiga adalah faktor sosial. Artinya ini media saling berbagi pesan dan informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media itu ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Dan prinsip yang keempat adalah kurasi. Kurasi ini artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi ini juga termasuk kemampuan bekerja untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Dan kita akan masuk pada materi inti, yaitu dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Sebenarnya dampak positif dan manfaat literasi digital ini sangat luas ya, tapi di sini saya akan menyebutkan 10 dampak positif dan manfaat literasi digital saja. Nah, untuk yang pertama, dampak positif dan manfaatnya adalah menghemat waktu. Dalam penggunaan literasi digital, pengguna itu tidak harus mengunjungi langsung tempat tujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Karena proses itu membutuhkan waktu yang sangat jauh lebih lama dibandingkan dengan memanfaatkan media elektronik. Nah, dalam masa pandemi, salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pada umumnya itu adalah literasi digital ini atau media elektronik. Fasilitas-fasilitas pemerintah dalam pelayanan publik itu diutamakan secara digital sehingga masyarakat tidak diharuskan untuk datang langsung ke tempat tujuan. Bagi pelajar dan mahasiswa, literasi digital ini dapat dirasakan juga manfaatnya. Salah satunya saat mahasiswa atau siswa ingin mengetahui materi yang belum jelas, itu dapat dilakukan diskusi secara online dengan dosen atau dengan guru. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar lebih cepat. Dalam literasi digital, itu seseorang yang ingin menemukan informasi dengan cepat hanya dengan menggunakan media elektronik seperti komputer dan smartphone. Tujuan dalam hitungan detik ini, tujuan yang dicari itu dapat ditemukan dengan lebih mudah atau informasi yang diinginkan itu dapat didapatkan dengan mudah tanpa bersusah payah mencari secara manual. Salah satunya dapat dirasakan oleh pelajar ataupun mahasiswa adalah dapat mencari informasi dengan sangat cepat. Dalam proses mengerjakan tugas yang diberikan itu tidak hanya bisa didapatkan dari buku, tapi juga dapat dilakukan dengan smartphone atau dengan media elektronik.
Apalagi di masa pandemi seperti ini, literasi digital inilah yang menjadi sarana dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru atau dosen, karena hampir seluruh informasi ataupun materi belajar, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi pun dapat ditemukan di internet. Untuk dampak positif dan manfaat yang ketiga adalah menghemat uang. Dalam literasi digital, keuntungan seseorang itu dapat dirasakan, salah satunya adalah menghemat uang. Penghematan uang ini dapat dirasakan jika pengguna menggunakan media digital untuk melakukan pembelian atau transaksi secara online. Tuntutan di masa pandemi seperti saat ini itu adalah agar seluruh kalangan masyarakat itu dapat melakukan segala aktivitasnya di rumah dan meminimalkan kegiatan di luar rumah. Nah, hal ini memiliki manfaat yang menguntungkan karena menggunakan media elektronik. Dalam berbagai aktivitas pembelian kebutuhan, itu juga dapat dilakukan secara online. Selain itu, kita juga dapat membandingkan harga antara satu toko dengan toko yang lainnya, sehingga kita dapat meminimalisir kerugian yang kita gunakan untuk toko lain, seperti itu. Nah, dalam pemanfaatan ini juga disertai pada sektor pendidikan. Contohnya adalah membeli kebutuhan sekolah yang biasanya itu dilakukan secara langsung. Namun saat ini tuh banyak yang memilih untuk melakukan belanja secara online. Selain itu, bagi mahasiswa atau pelajar itu dapat melakukan bimbingan setelah sekolah dengan pemanfaatan literasi digital, yang saat ini udah banyak fasilitas bimbingan belajar yang menawarkan harga murah dan dilakukan secara daring. Yang keempat adalah membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet itu jumlahnya sangat banyak. Nah, ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai masyarakat yang paham akan literasi dalam dunia digital, itu banyak informasi yang memang diragukan kebenarannya atau biasa disebut dengan berita hoax. Namun jika masyarakat mengambil langkah yang tepat, informasi digital ini pasti bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi yang benar atau sebenar-benarnya. Apalagi saat pandemi seperti ini, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, pemanfaatan literasi digital ini dilakukan dalam proses transaksi keuangan, sehingga itu masyarakat dapat merasa lebih aman tanpa harus mengambil uang tunai secara langsung. Yang keempat adalah selalu memperoleh informasi terkini. Kehadiran informasi digital ini terpercaya dapat membuat seseorang selalu memperoleh informasi-informasi baru. Pada era digital saat ini, informasi itu dapat berubah bahkan hanya dengan hitungan detik saja. Informasi yang begitu banyak dan beragam dapat mempengaruhi berbagai sudut pandang masyarakat akan berita yang dipublikasikan. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat itu dapat mendapatkan informasi dengan cepat melalui media elektronik, yaitu tentang berita bagaimana perkembangan COVID saat ini dan kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan di masa pandemi yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama bagi pelajar, dan sebagainya. Nah, kemudian akses ini membuat peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat, dari mulai proses belajar daring sampai dengan informasi pelajar yang dapat dilakukan dengan sistem luring sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yang keenam adalah selalu terhubung. Nah, selalu terhubung ini artinya mampu menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi, maka akan membuat seseorang itu selalu mudah terhubung. Dalam hal yang bersifat penting dan mendesak itu dapat memberikan manfaat tersendiri. Di masa pandemi seperti ini, sebagian besar masyarakat itu lebih aktif dalam menggunakan media sosial untuk mencari informasi. Nah, media internet saat ini udah menjadi kebutuhan gitu bagi masyarakat Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Nah, salah satu kegiatan yang dimanfaatkan oleh guru atau pelajar saat ini adalah dengan menggunakan grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini dapat digunakan sebagai media informasi kepada siswa atau mahasiswa dalam memberikan tugas dan mengumpulkan tugas.
sehingga kapanpun dan dimanapun, baik guru atau dosen dengan mahasiswa atau siswanya dapat menggunakan fasilitas ini untuk saling bertanya dan memberikan informasi. Yang ketujuh adalah membuat keputusan yang lebih baik. Literasi digital ini membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik, karena memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. Nah, di masa pandemi COVID-19, saat ini gerak tubuh masyarakat itu sangat terbatas, mobilitasnya pun juga terbatas. Namun perkembangan informasi ini tidak pernah terbatas atau selalu berkembang, karena adanya media digital itu tidak ada keterbatasan dalam aksesnya. Banyak keputusan yang jauh dapat dilakukan lebih baik dengan memanfaatkan media internet. Salah satunya adalah pemahaman suatu informasi untuk melakukan keputusan. Hal sederhana yang dapat dilakukan dalam memutuskan, contohnya adalah keputusan untuk membeli suatu barang, seperti bahan elektronik. Nah, masyarakat itu dapat membandingkan harga dan kualitas secara tepat dan akurat, dan tidak perlu merasa ragu lagi untuk membeli sesuatu yang diinginkan itu. Dan yang kedelapan adalah dapat membuat seseorang bekerja. Dengan adanya literasi digital, ini dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama berkaitan dengan pemanfaatan komputer seperti penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi manajemen dokumen ilmiah. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian pada masa pandemi seperti ini tuh menjadi tantangan tersendiri gitu. Apalagi peneliti yang biasanya melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di tempat. Dan biasanya pemanfaatan itu kan terbatas. Banyak mahasiswa dan para peneliti itu menggunakan media informasi digital. Karena saat ini tuh dibutuhkan agar pekerjaannya dapat dilakukan sampai tuntas. Nah, peneliti dapat mengakses informasi digital dimanapun selama sarana internet itu tersedia. Sistem wawancara dapat dilakukan melalui kontak by phone yang dapat dilakukan secara online ataupun aplikasi yang sedang tren saat ini, yaitu seperti Mendeley dan lain-lain yang menunjang suatu penelitian. Yang ke-9, membuat lebih bahagia. Nah, di internet ini banyak sekali konten-konten seperti gambar, video, dan lain-lain yang bersifat menghibur. Nah, oleh karena itu, dengan mengaksesnya itu bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Liburan itu adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga kewarasan pikiran dan relaksasi anggota tubuh. Namun di masa pandemi seperti ini kan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan liburan seperti itu. Karena mengingat berkumpul di keramaian itu merupakan hal yang sangat dilarang agar penyebaran virus COVID-19 ini tidak meningkat. Sehingga media digital saat ini banyak dijadikan peluang bagi pebisnis maupun masyarakat untuk menghibur diri sendiri. Salah satu peluangnya itu dapat dilihat dari suatu pembisnis dengan memasarkan produk, yaitu dikenal dengan virtual traveling. Nah, ini merupakan layanan perjalanan online Agoda. Ada sejumlah destinasi dunia wisata yang menyediakan layanan tur virtual. Masyarakat tinggal mengeklik suatu tautan, kemudian terhubung ke situs dan layanan yang menampilkan suasana di objek wisata tersebut melalui virtual. Dan yang ke-10 adalah mempengaruhi dunia. Di internet itu tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi para pembacanya. Dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat itu dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan yang dapat mempengaruhi dunia dari masa ke masa. Pemanfaatan media digital ini merupakan informasi yang tanpa batas bagi siapapun, karena di masa pandemi seperti ini, masyarakat di seluruh dunia pada umumnya itu menjadikan informasi sebagai suatu kebutuhan. Termasuk mengenai perkembangan media pendidikan. Perkembangan teknologinya semakin pesat ini. Informasi apapun
pun dapat dilakukan melalui media digital, namun semua kembali ke diri masing-masing bagaimana cara pemilih pemanfaatan informasi yang baik bagi dirinya sendiri. Nah, itu adalah materi dampak dan manfaat dari literasi digital yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.